Halo Miming, balik lagi di Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Di Pod Meeting kali ini bakal terasa sangat berbeda sekali karena yang biasanya narasumbernya datang dari guru SMK Negeri 2 Cibinong, tapi kali ini narasumbernya adalah seorang seniman dan pegiat musik juga, yaitu Kakak Nongki Nongkray. Gimana kabarnya, Kak? Oh, puji Tuhan saya sehat, agak batuk sedikit, tapi semangat karena ngelihat kreatifnya kalian semua di sini. Kalau boleh tahu nih, itu nama aslinya bener Mas Nongki Nongkray atau nama panggung aja nih? Enggak, sebenarnya itu nama panggung sih. Oh, gitu. Jadi kalau Nongki itu ada kebetulan almarhum papa dulu tuh dia asli orang Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di Sunda itu misalkan kayak Asep atau Kasep gitu kan. Gitu. Nah kalau anak laki-laki pertama kesayangan di Flores sana itu namanya Nong. Nong. Oh Nong. Iya kayak gitu Nong. Jadi akhirnya jadi nama panggung Nongki Nongkray. Nongki Nongkray. Kalau nama asli sebenarnya panjang. Panjang ya? Panjang. Sepanjang apa tuh? Sepanjang kreativitas kalian semua. Oh iya. Nama asli siapa teman kalau itu? Nama asli Victor Gerald Rinaldo Bosma. Panjang kan? Panjang juga. Panjang. Ngomong-ngomong nih, kesan pertama pas diundang di Pod Meeting ini gimana sih? Kesan pertama karena diundang melalui sahabat lama, senang, akhirnya bisa silaturahmi juga. Terus yang kedua kaget ternyata yang podcast bukan teman lama saya. Malah adik-adik semua yang kreatif ini. Ternyata podcastnya luar biasa. Oh ini penasaran banget nih Mas. Kakak ini pertama kali terjun ke dunia musik itu prosesnya gimana tuh? Terjun ke musik tuh tahun 92. Tahun 92. Kalian udah lahir belum 92? Kayaknya wah, jadi janinnya belum, Kak. Enggak, tapi salut. Sama adik-adik ini salut ya. Ketika saya datang, saya potong dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ketika saya datang, saya lihat kalian semuanya untuk ngejalanin podcast yang luar biasa kayak gini. Jadi kalau buat teman-teman musisi, gue saranin kalian semua teman-teman musisi yang nonton ini wajib datang ke sini, ke podcast ini. Dan ternyata yang bikin podcast ini adik-adik dari SMK N2 Cibinong. Dan nggak ada dewan guru satu sama sekali, tapi murid semua ini yang bikin podcast ini. Jadi untuk para musisi harus datang ke podcast ini. Terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Yang ini pertama kali terjun ke dunia musik gimana prosesnya? Dunia musik zaman sekolah kayak kalian semua memang kakak nih sering bolos, tapi bolosnya tuh ke studio musik. Oh gitu ya. Jadi dulu di sekolah tuh ada studio musik hampir sama seperti ini. Terus kalau pelajaran teori tuh kakak nggak pernah masuk. Larinya ke studio. Sampai satu kepala sekolah bilang, "Oh Nongki berarti kamu suka musik ya?" "Oh iya Pak, suka musik." Sampai akhirnya pihak kepala sekolah bilang, ya sudah, kita daftarin aja sekolah kita untuk festival musik. Dimulailah dari sekolah itu. Itu zaman SMK di Jakarta Timur. Itu udah tahun berapa tuh Mas? Kakak tuh lulus tuh tahun berapa ya? Sebentar. Saking lama ya sampai lupa ya Kak? Lulus tuh 94 apa 93 gitu. Jangan dihitung umurnya ya. Iya oke. Bakal tebak ya. Jangan dihitung umurnya. Apalagi latar belakang musik kakak itu sebenarnya dari pendidikan atau otodidak aja gitu? Teman-teman gitu nongkrong atau gimana? Awalnya pendidikan, kakak dulu sempat kuliah di bidang seni musik, tapi nggak sampai selesai. Akhirnya kakak dari semenjak kuliah itu, lepas kuliah itu nggak selesai, otodidak. Tapi masih belajar kayak di internet, masih belajar tentang musik, pendidikan juga. Masih ngulik-ngulik gitu ya? Masih di buku-buku masih ngulik-ngulik juga gitu. Akhirnya memilih genre reggae nih? Boleh. Itu tuh gimana tuh? Apa sebelumnya udah nyoba-nyoba genre yang lain gitu? Sebenarnya awal main musik tuh dulu mainnya masih kayak biasa di Indonesia, kayak pop gitu kan. Terus karena memang basicnya orang timur di sana sukanya genre musik reggae. Terus ada rap juga. Hip hop juga, R&B juga. Ska itu masih itu ya? Masih anakan reggae atau gimana tuh? Kalau bicara tentang reggae, justru lebih ska dulu baru ke reggae. Reggae baru kesini. Jadi ska, rocksteady baru ke reggae.
Terus kenapa terjun ke reggae? Di timur sana banyak suka reggae, terus kebetulan orang tua almarhum suka reggae juga. Dan pertama kali bikin lagu bikin reggae, ya sudah akhirnya berjalan sampai sekarang. Suka gitu. Berarti dari orang tua gitu ya? Dari lebih banyak orang lingkungan tua. Gitu ya di sana. Lingkungan, orang tua, budayanya juga ya. Oke. Itu sebelum menjadi solois gitu. Itu pernah masuk grup band dulu atau gimana tuh? Beberapa band dulu sempat kakak isi. Di luar reggae juga ada 2, terus di reggae juga ada beberapa 3 band. Sampai akhirnya Corona memilih untuk jadi solois. Jadi solois gitu. Tapi dulu itu kakak sama teman-teman atau pernah bikin band gitu atau gimana? Pernah nggak? Jadi band yang dulu kakak tinggalin itu band yang kakak bikin sendiri. Oh, kakak sendiri itu yang buat? Jadi kakak bikin band reggae, tapi kakak sendiri yang keluar. Kenapa? Nggak, karena memang sudah nggak ada satu visi. Emang gitu ya. Terus memang lebih banyak kakaknya pribadi yang fight di situ. Jadi ya sudahlah kakak putusin untuk bikin solo. Bikin solo sendiri. Berarti mulai solo tuh tahun Solo tuh Corona pertama, tahun pertama Corona. 2019 ya? 2019. Menurut kakak ini pentingnya pendidikan selama berkarir di industri ini gimana? Pendidikan dalam hal apa nih? Sekolah kah atau musik kah? Gitu. Sekolah dulu ya, kita bahas sekolah dulu. Dulu kakak termasuk orang-orang tuh yang menurut kakak pribadi ya, kalau untuk teori tuh kakak males tuh. Teori gitu ya? Ketika sekolah aja, kayak kalian nih SMK seperti kayak kalian gini, ketika teori tuh kakak males. Tapi ketika praktek ya? Itu kakak rajin tuh. Tapi kesini-kesininya ketika kakak sudah terjun ke dunia musik, ternyata teori itu sekolah penting. Penting ya? Nah, jadi pesannya buat kalian, ketika kalian suka dengan praktek, coba cintai teorinya juga. Nah, ketika kalian sudah di bidangnya seperti ini, kedepannya pasti teori yang dipelajari di sekolah, praktek yang dipelajari di sekolah, ngalir gitu. Itu semuanya pasti akan ketemu ke depannya. Gitu. Cara konsisten dalam berkarya gitu dari yang tadi kakak ceritain gitu, dari dulu di sekolah ngeband bareng teman-teman gitu sampai akhirnya sekarang berkarya gitu, konsisten itu gimana? Konsisten sih balik lagi ke pribadi teman-teman semua ya. Kenapa kakak bilang balik lagi? Karena ada beberapa sifat, kan ada yang malas gitu ya. Satu, memang konsisten tuh perlu sabar. Nah, itu sabarnya harus kuat kan, apalagi kita mau capai mimpi nih, biar jadi fakta gitu kan. Nah, itu perlu sabar. Terus yang kedua, jangan pernah anggap diri kita yang paling bisa dan paling tinggi gitu. Itu untuk jadi konsisten perlu 2 hal itu. Jadi kenapa harus itu bersamaan? Ketika kalian udah ngerasa kalian yang paling bisa dan kalian gak sabar, gak akan jadi kenyataan semua yang jadi itu. Butuh, emang harus ada effort juga gitu ya. Ya buat minimal dari kalian semua memang sudah ditanam, gue pasti bisa capai apa yang gue pengen gitu, kayak gitu. Single pertama yang masih di situ mendahulukan membahagiakan ya? Ya betul. Itu cerita awalnya itu gimana tuh bikin lagu itu tuh? Jadi lagu itu nggak sengaja dibikin. Nggak sengaja. Lagu itu tuh lagu yang paling terbelakang kakak buat, tapi jadi lagu jagoan di album ketika kakak solo. Itu paling nggak disengaja bikin. Jadi pada saat corona, mungkin adik-adik nggak ngerasain gimana caranya dapetin uang, gitu kan. Maksudnya belum jadi tanggung jawab. Gitu. Pada saat lagu itu kakak bikin, di saat itu kakak dalam keadaan yang proses dari kakak yang ada, ya minimal cukup lah, keuangan cukup. Tiba-tiba ketemu corona, kakak jatuh miskin. Jual studio, jual peralatan kakak nyanyi lah, pokoknya seperti itulah. Kenapa judulnya mendahulukan membahagiakan? Karena pada saat itu kakak nggak bisa beli susu untuk anak-anak kakak. Nggak bisa beli susu, terus harus ngelihat istri banting tulang juga bantu suaminya, harus lihat orang tua. Kakak masih hidupin satu orang tua, ibu, bapak udah nggak ada kan? Di Flores? Di rumah. Oh di rumah? Di Jakarta. Ada di Jakarta. Kakak tinggal di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor.
Nah, jadi kakak ngidupin anak, istri, sama orang tua ibu. Karena materi corona lagi nggak ada job, istri kakak kan guru bahasa Inggris, guru teater, sama MC. 3 bidang ini kan ketika corona mati, nggak ada kerjaan, termasuk kakak. Nah, jadi kami lagi ribut, kami bertengkar lah. Umurnya kami yang pasangan nih pasti ribut ya, kecil-kecil. Nanti kalian pasti ngerasain. Ketika ribut dia cuma bilang, kakak cuma bilang gini, coba Pi, fokusnya bukan ke uang, tapi gimana caranya mendahulukan, membahagiakan keluarga, anak-anak dan orang tua, tapi bukan pakai uang. Akhirnya jadi lebih. Jadi itu kayak yang penting ya niat kita ya bukan uang dulu ya gitu, kayak membahagiakan dulu orang sekitar dulu ya. Ya maksudnya kalau kita tujuannya entah apapun itu ya, kakak bagi-bagi sedikit pengalaman di luar sana. Ketika kalian bertujuannya sama uang, prosesnya nggak akan segampang itu pasti. Tapi kalau kalian di luar sana tujuannya untuk cari ilmu dan lain sebagainya, pasti akan dipermudah ya. Uang pun datang sendiri gitu. Datang sendiri. Lagu favorit kakak itu apa sih? Dari yang kayak lagu orang tua, teras, Be Your Style dan lain-lain itu, yang paling kakak favoritin itu? Nah itu, mendahulukan membahagiakan. Ya, itu kan paling pertama. Gitu ya? Single paling pertama, single paling bawa rezeki, sampai ketemu kalian di sini. Oke. Nah kan udah lama ya, dibilang di musik ini udah lama banget gitu. Kira-kira tantangan atau kendalanya tuh apa aja sih? Dalam hal berkarir musik ya gitu, berkarir di musik gitu. Kendalanya harus ngeliat anak-anak kakak susah. Aduh. Karena kan kakak baru merintis lagi nih. Oh, merintis lagi ya? Dari nol kan? Merintis lagi, harus naik tangga ke 1 sampai tangga kedua kakak turun lagi kayak gitu. Itu kendala yang paling berat. Kalau pada saat bujang dulu kan kakak nggak mikirin ke situ. Tapi ketika sudah ada kebutuhan, kakak mikirnya ke situ. Jadi langkahnya, kalau ditanya kesulitannya apa, kesulitannya hanya di situ. Gimana caranya yang lagi kakak jalan ini itu bisa menghasilkan untuk yang di rumah. Nah kayak gitu. Kira-kira pengalaman selama produksi gitu, produksi musik gitu, itu yang paling berkesan dan menyenangkan itu apa sih? Paling berkesan? Iya. Kakak pernah bikin lagu tentang satu pulau. Itu namanya Pulau Flores. Itu tempat lahirnya orang tua almarhum papa. Itu kakak bikin judulnya Ayo ke Flores, dan itu berhasil dipakai di bandara di Flores sana. Dan itu dan lagu itu juga yang akhirnya bisa bikin kakak berangkat injak tanah Flores. Selama 37 tahun belum injak tanah Flores. Karena lagu itu kakak bisa lihat opa, oma, keluarga semua di sana. Kayak gitu. Yang nyaman, hal yang paling mas nyamanin gitu waktu berkarir sebagai penyanyi gitu? Nyaman? Iya. Yang membuat mas nyaman sebagai berkarir gitu? Nyaman itu nyaman dalam bentuk apa dulu? Penghasilan kah atau selama apa? Berkarya aja. Selama berkarir. Ya. Apa ya? Kakak tuh pengen gini. Dulu ketika sekolah dari SMP sampai SMK, kakak cuma bilang, gue harus jadi musisi. Ketika jadi musisi, walaupun penghasilannya kecil, itu sudah bisa kakak bilang kakak nyaman. Jadi tergantung pribadinya masing-masing sih. Tarafnya dia tuh nyamannya seperti apa. Tapi kalau buat kakak pribadi, ketika kakak sudah jadi musisi dan itu sudah kakak jalan lebih dari 20 tahun, itu kakak sudah anggap kakak nyaman jadi musisi. Gitu. Punya kegiatan nih atau gimana? Ada, kakak lagi selain menyanyi gitu. Ada. Kakak lagi bikin studio tapi di bidang recording, rekaman, mixing dan mastering. Terus mudah-mudahan dikasih jalan juga. Kakak lagi bikin satu jasa untuk mempermudah perusahaan. Itu aja sih. Dalam waktu dekat kakak lagi bikin gitu. Kalau nggak salah nih, kakak juga sering berkolaborasi dengan beberapa produk ya? Ya. Kebetulan lagi dipercaya sama beberapa produk untuk entah itu support dan endorse. Ada di bidang otomotif, ada di bidang rokok, ada minuman, ada gitu. Cara buat
berkolaborasi gitu itu asal maksudnya kakak yang masuk atau gimana tuh? Ini pertanyaan bagus nih. Jadi nggak cuman ada di sini doang yang tanya kayak gitu, tapi banyak teman-teman kakak musisi juga tanya. Sebenarnya kembali lagi ke zamannya sekarang, zamannya sosial media kan, dimana umur kakak yang sudah menjelang menjelang muda kayak kalian menjelang ini dipaksa di pressure untuk gimana caranya kakak harus terjun ke teknologi ke zamannya kalian seperti ini. Jadi berusaha muda lagi gitu ya. Jadi kakak harus pelajari lagi tuh, kembali lagi gitu kayak ya. gini. Nah, itu kenapa sosial media kakak bilang sosial media seperti itu? Karena yang kakak dapatin endorse dan support itu semuanya dari konsistensi ketika kakak dari awal buka sosial media sampai sekarang. Dan ternyata produk-produk itu ngelihat konsistensi itu, bukan dari followers atau like-nya kalian atau viewersnya kalian, tapi dari konsistensi dan konten-konten yang kalian buat itu ada konsistensinya kah? Ada ilmu kah yang didapat di balik konten ini? Terus ada pembelajarannya apa aja, seperti apa aja, sosialnya ada tidak gitu. Itu yang ternyata kakak pelajarin dari semua produk itu, ternyata mereka ambilnya dari situ. Konsistensi di media sosial, terus banyak hal yang atau banyak ilmu yang bisa didapat dari konten kalian. Nah, salutnya kakak ketika datang di sini di podcast kalian SMKN 2 Cibinong ini, umur yang sudah menjelang ini kakak dan melihat teknologi kalian yang pakai ini sudah luar biasa. Jadi harusnya pesannya harusnya kalian bisa lebih handal dibandingin kakak gitu. Bisa lebih luas bisa lagi lebih gitu luas ya? lagi gitu. Tinggal kalian perdalam lagi untuk pengalaman di luar sana gitu. Okay. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih bisa masuk ke endorse ini kak, produk ini, produk itu, satu memang ya rezeki dari yang di atas ya, tapi kan kedua usaha, kembali lagi yang tadi kakak bilang, ketika kalian semua mau usaha memperbagus konten-konten yang kalian buat, pasti ada effort yang masuk untuk kalian semua kayak gitu. Menjadi penyanyi itu impian sejak kecil ya? Enggak. Bener? Enggak. Kalau dari kecil itu sebenarnya ya dulu kakak main musik dulu, ambil kuliah tuh dulu drum. Ngambil drum? Lebih ke drum. Terus karena kakak punya vokalis suaranya nggak bagus, jadi kakak ganti. Udah kakak aja yang gitu. Jadi penyanyi nggak disengaja. Nggak disengaja. Sebenarnya main alat aja gitu. Main alat aja sebenarnya. Punya sosok inspirasi gak yang bikin kakak termotivasi selama hidup kakak? Inspirasi di musik atau di mana? Di musik, di dunia, di hidup juga. Kalau di hidup orang tua ya. Orang tua ya pasti pertama ya. Orang selalu bilang kan, inspirasi siapa? Oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Tapi kalau buat kakak pribadi orang tua. Kenapa kakak bilang orang tua? Sampai almarhum papa meninggal, dia nggak pernah ngerasain uang dari musik kakak. Padahal dia mati-matian, dia banting tulang kiri kanan untuk anaknya gimana caranya mimpinya jadi musisi bisa kecapai. Tapi ketika kakak sudah capai jadi musisi, dia nggak bisa ngeliat karena dia udah nggak ada. Waduh. Gitu, makanya buat kalian yang masih punya orang tua lengkap, kalau bisa hargai dia. Terus ketika dia pesan apa-apa, doa dia yang bikin kalian semua jadi kayak gini-gini nih. Kalau yang di dunia musik nih, kakak tuh idola itu siapa sih? Ada, Dik doang. Kalian nggak kenal ya? Waduh. Tapi pernah denger nggak? Yang mana tuh? Nanti cari ya. Gak mau dinyanyiin aja kak. Dia tuh sosok yang luar biasa. Dia musisi, tapi dia berkegiatan sosial juga. Dia buka sanggar, dia buka banyak kasih ilmu untuk orang-orang warga di sekitar. Dia punya fasilitas rumah difungsikan untuk warga sekitar belajar, sekolah, baca, musik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pengen jadi kayak dia sih gitu. Mudah-mudahan kesampaian ya. Kok nggak ikhlas sih jawabnya? Kalau kakak nih, pernah nggak ada pengalaman masuk ke dunia industri kayak TV gitu? Ada beberapa kali, tapi nggak banyak. Ada beberapa kali. Terakhir tuh tahun
Corona tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun ketiga. Dimana semua vokalis nyanyi pakai masker. Mendem suaranya jadinya. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi. Tapi pernah. Pernah itu. Oke, terus sosok penyemangat atau support system di hidup itu? Istri sama ibu lah sekarang. Istri. Apa yang Kok perempuan semua yang jawab ya? emang genit di sini? Hati-hati aja kan nanti pulangnya. Nggak apa-apa. Apa yang mau kakak sampaikan buat mereka berdua? Buat ibu sama istri? Iya. Oh, terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk doa mama, terima kasih untuk keringat mama. Terima kasih untuk doa istri. Pokoknya terima kasih untuk semua doa, semua ucapan, semua keringat, semua kerja keras. Yang paling penting terima kasih sudah bisa terima kakak Nongki nih di dalam hidup kalian, tapi masih susah. Dari susah, walaupun kakak belum anggap sukses, tapi maksudnya berkat doa mereka, kakak bisa sampai sekarang di titik sekarang. Pesan untuk anak muda dari beberapa tadi pengalaman kakak gitu, dari yang berkarya dari muda tuh. Anak muda? Iya, dari buat kita ini. Pesannya jangan pernah berhenti belajar. Kalau bisa perbanyak pengalaman di luar. Ada tambahan, boleh gak kakak tambahin? Kalian termasuk jadi anak muda yang paling beruntung. Jangan mudah. Beruntungnya kalian sudah ketemu teknologi yang secanggih ini. Jadi kalau kalian gak manfaatin ilmunya, percuma untuk di masa depan nanti. Gitu aja sih. Terus kayak kakak ini punya hobi gak sih lu? Hobi selain bermusik gitu? Hobi nggak ada. Nggak ada. Motoran kah? Nggak ada. Bener? Nggak ada. Sumpah. Nggak ada. Hanya main musik. Berarti musik gitu? Hanya main musik. Main musik. Hanya untuk musik hidupnya. Makanya waktu nikah sama istri udah kakak mas kawinnya hanya nyanyi aja. Nggak bercanda. Apalagi? Terus kayak tertarik gak buat berkarir di bidang lain selain bermusik? Sekarang mau jadi kayak kalian. Mau jadi kayak kalian. Lagi garap studio itu kan tadi kakak bilang. Gitu. Kakak lagi mau jadi kalian, mau jadi anak-anak muda yang kreatif. Kalau kakak kan bukan anak muda, maksudnya pengen jadi remaja tua yang kreatif gitu. Kayak gitulah, pokoknya kayak kalian gini. Pengen jadi kreatif, maksudnya gini. Mungkin kalau adik-adik di sini kan lebih berpikirnya ilmunya untuk sendiri dulu sekarang. Tapi nanti ke depannya ketika kalian semuanya sudah kuasai di semua bidang teknologi yang kalian dapetin di SMKN 2 Cibinong ini, itu bisa menghasilkan untuk orang tua, anak, untuk keluarga kalian semua. Jadi dimanfaatkan dengan baik-baik. Kenapa kakak bilang mau jadi kayak kalian? Karena kakak pengen belajar kayak kalian kayak gini sekarang untuk disalurin ke studio kakak yang ada di rumah. Jadi yang dapat rezeki itu, niat baiknya yang dapat rezeki itu bukan hanya kakak aja, tapi adik-adik yang sama kakak di belakang kakak juga bisa dapat rezeki ketika kita banyak belajar kayak adik-adik di sini. Oke. Selama kakak berkarya nih, ada nggak sih kakak itu SMK atau SMA itu? SMK. Jurusannya? Teknik pendingin. Apa tuh? Nggak tahu kan? Teknik pendingin. AC. Listrikan? Enggak, teknik pendingin. Salah satu sekolah di Jakarta Timur yang punya jurusan yang paling beda. Teknik pendingin di sekolah kakak. Berarti AC, kipas angin, terus AC sentral yang di mall-mall tuh. Yang kalian di atas kepala gitu kan. Itu pintar, kulkas. Ayo sebut lagi. Apa? oven kan panas. Oven, es batu. Terus kayak ini kak, ada nggak yang kan kakak nih jurusan di apa teknik pendingin tadi, yang akhirnya di kakak selama bermusik ini tuh kepake gitu? Ada. Perkabelan? Iya juga. Iya juga. Jadi kalau ditanya emang pendidikan masuk ke dunia musik, semua masuk. Teorinya masuk. Walaupun jurusannya otomotif, tapi ada di otomotif ada kabel nggak? Ada kan? Semuanya nyangkut.
Makanya kalau kalian semua cinta sama prakteknya, kalian sayang. Cintai prakteknya, cintai juga teorinya. Gitu. Terus kayak penonton bayarannya banyak ya. Heboh sendiri. Kadang heboh sendiri, Kak. Boleh tanya nggak sih? Boleh. Berapa sih satu orang mau menonton bayaran? 2,5 loh. Oh, Pokari aja udah diem nih. Oh gitu ya. Oh 2 juta ya. Kakak jadi itu deh kalau 2 juta. Boleh lanjut. Ini balik lagi ke musik ya, Kak. Itu Kakak kalau lagi ngegarap musik itu bikin liriknya dulu atau ngegarap instrumennya dulu? Tiap musisi pasti beda-beda. Ada yang musiknya dulu baru liriknya. Nah, Kakak termasuk orang yang bikin liriknya dulu, baru Kakak bikin musik. Baru musiknya gitu. Liriknya dulu ya, belum not vokalnya. Belum not vokal ya. Liriknya dulu. Kayak bikin puisi aja gitu ya. Nah, kayak bikin puisi dulu, setelah itu Kakak baru bikin musiknya. Setelah itu kita cocokin lirik sama musiknya, baru Kakak bikin not vokalnya seperti apa. Apa lagi ya? Apa lagi? Bingung. Nggak, intinya gini. Apa? Karena ngelihat pendidikan teman-teman atau adik-adik di sini yang sangat luar biasa, extraordinary juga buat Kakak. Podcast ini kan mungkin perdana ya, untuk narasumber di luar ya. Kakak maksudnya terima kasih banyak sudah diundang di sini dan jadi orang pertama yang beruntung juga. Ilmu yang Kakak dapat dari kalian semuanya ketika banyak pertanyaan dari situ, Kakak cuma pengen kalian semuanya mudah-mudahan jadi tolak ukur untuk sekolah-sekolah lain. Amin. Jadi tolak ukurnya dalam segi kreativitas ya. Karena buat Kakak baru pertama kali ketemu adik-adik semuanya yang di belakang sana, sampai yang di hostnya juga ternyata itu siswa semuanya. Yang bayangan Kakak semuanya nih, mungkin ada salah satu Patri mungkin yang jadi kameramennya Kak atau kayak gimana nya. Berharap kalian semua jadi tolak ukur di Bogor atau di sampai kemana-mana, kalian semua yang jadi tolak ukur. Mudah-mudahan sukses lah buat kalian semuanya. Ada tambahan? Ini Kakak kan video klip gitu ya? Iya. Itu yang ngegarap teman-teman Kakak sendiri atau gimana? Itu adik-adik, ada di belakang sana tuh. Itu adik-adik tuh. Boleh kali diajak kita. Diajak collab boleh kali Kak? Boleh nanti. Ada satu lagu yang Kakak lagi buat. Mudah-mudahan adik-adik mau bikin video klipnya. Dan nggak ada salahnya juga. Kayaknya kalau Kakak bisa kolaborasi sama kalian semuanya kayak lebih bagus. Apa lagi ya? Apa lagi? Banyak. Apa lagi ya? Aduh. Kayak yang berarti Kakak hidup di Flores dulu atau gimana? Enggak, jadi orang tua itu almarhum, papa itu asli sana, Asli sana. Flores. Tapi mama tuh asli Jakarta. Tapi Kakak lebih lama tuh stay di Jakarta. Gitu. Kakak boleh tanya nggak? Boleh. Ini tuh memang ada jurusannya nggak sih di SMKN 2 Cibinong? Ada jurusannya. Apa sih nama jurusannya? Ada broadcasting, perhotelan, perbankan, terus seni musik juga. Tapi kalau yang industri kreatif hanya ini aja. Apa ini jurusannya? Broadcasting. Ini broadcasting? Iya. Ada juga di seni musik juga. Oh, ada juga. Ada. Dan ini Kakak juga baru tahu ternyata sekarang sudah ada live broadcasting. Tadi apa Patri? Apa tadi? Apa tuh? Personal branding. Apa? Personal branding ya? Personal branding. Mereka juga udah dapat pelajaran? Ini belum. Ini belum? Kurikulum Merdeka, mereka kurikulum 13. Oh gitu. Di kelas 10-11 Bang. Iya, maksudnya gini loh. Kenapa Kakak tanya kayak gitu? Kakak tolak ukurnya gini. Andai dulu di zaman Kakak SMK sudah dapat kurikulum kayak gini, mungkin kalian-kalian ini adik-adik yang sekarang akan lebih pintar daripada Kakak gitu. Jadi kalau bisa perkembangannya nggak cuma sampai di sini aja, kalian bisa kembangin keluar-keluar. Gitu ya. Jangan mentok di kurikulum. Maksudnya bukan tidak percaya dengan sekolah, bukan ya. Pendidikan sekolah sangat bagus. Jangan sampai nyesel kayak Kakak juga. Tapi kalau bisa ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman, entah kita bertanya sama kakak-kakak yang pakar di bidangnya, atau ketemu apa PH production house yang bisa kalian tanya, belajar di situ gitu maksudnya. Jadi pengalamannya nggak cuma bisa stuck di sekolah aja, tapi diperluas lagi, diperlebar lagi gitu. Boleh Kak minum dulu aja. Wah, terima kasih.
Nggak, ini bukan promo kok, bukan sponsor juga Bukan. Siapa tahu nanti naik. Berarti ilmunya udah dapet. Ada lagi pertanyaannya? Atau yang di belakang mau nanya juga boleh. Boleh? Ada pertanyaan spontan juga nggak masalah. Yang bikin beda di apa? Podcastnya namanya apa? Pod meeting. Oh, pod meeting. Iya. Yang bikin beda itu ternyata ada pertanyaan tambahan. Dari depan juga boleh. Proses berkarir di TV itu, prosesnya sampai akhirnya terjun ke TV. Lama tuh. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Itu awalnya kayak ikut-ikut aja atau gimana tuh? Nah, jadi kalau di TV tuh sepengetahuan kakak ya, ketika karya kalian semuanya worth it untuk ditampilkan di televisi, kalian pasti akan ada rezekinya diundang ke sana. Tapi kalau karya kalian dari segi musik atau dari segi audio atau dari segi visual itu tidak layak, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kembali lagi ke kreatifnya kalian semua sih. Masing-masing lagi. Masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang, gue kayaknya nggak mungkin masuk di TV itu, nggak. Semuanya mungkin. Tapi kembali lagi ke proses kreatif kalian. Seberapa kreatifnya kalian semuanya, seberapa konsistennya kalian semua di medsos kayak gitu. Itu beda nggak kak? Sama berkarir di TV sama kayak berkarir di luaran gitu? Bedanya dalam hal apa? Pendapatan? Bukan. Apa? Kayak gimana ya? Ya gimana ya? Bahasa ya rasanya gitu apa ya? Di prosesnya. Iya di prosesnya. Jadi kalau di TV mungkin orang melihatnya instan gitu. Tapi kalau pada prosesnya memang kita harus ngikutin perkembangan zaman, apalagi teknologi ya. Jadi ketika mutusin untuk jadi musisi kan nggak jauh dari dunia yang kalian geluti nih, visual, video dan lain sebagainya. Jadi ketika bikin musik yang bagus, tapi kalau nggak didukung dengan video yang bagus juga, itu nggak mungkin sampai ke stasiun TV pasti. Jadi kalau untuk teman-teman adik-adik yang mau mulai jadi musisi misalkan, lagunya sudah bagus tapi videonya nggak bagus, itu nggak akan berkembang. Jadi kedua bidang ini harus balance gitu. Lagi. Boleh ada pertanyaan, boleh. Apa? Ada nggak sih alat musik kesukaan nih? Alat musik kesukaan? Iya benar. Yang kakak bisa atau nggak bisa? Ya bebas sih. Yang kakak suka, yang kakak suka. Yang kakak suka tapi kakak nggak bisa juga. Apa tuh? Alat tiup, saksofon, trombon, flute, suling. Itu. Itu tapi kakak nggak bisa. Kalau yang lain kakak bisa semua, tapi kalau untuk alat tiup kakak belum bisa. Tapi pengen sebenarnya, tapi karena sudah umurnya menjelang, nafasnya nggak kuat, jadi kayaknya susah untuk belajar. Gitu. Tapi pengen coba dan nggak pernah mau berhenti belajar gitu. Gitar bisa nggak? Bisa. Boleh contohin main gitar gak nih? Boleh. Ini ada tantangan spontan juga ya. Mereknya nggak ditutup ya? Hah? Kok belum di stem ya? Waduh, stemin dong kak. Oh, kalian aja mumpung ya. Kreatif deh. Lama loh ini nyetemnya. Gak apa? Bisa gitarnya sejak kapan tuh Pak? Gitar tuh, kakak tuh SMP. SMP kelas 1. Itu diajarin atau otodidak juga gitar? Enggak, jadi mau belajar karena papa almarhum bisa main gitar. Tapi dia nggak mau ngajarin. Kenapa tuh? Kakak disuruh ikut arisan dulu. Disuruh ikut arisan dulu sama ibu-ibu biar bisa beli gitar. Oh baru gitu dia ya. mau ajarin, gitu. Belajarnya itu otodidak kak? Otodidak. Otodidak ya? Berarti alat musik pertama yang kakak Gitar. cobain itu gitar ya? Gitar dulu sampai beberapa tahun, setelah kuasain, nggak jago tapi bisa. Terus baru pindah ke drum. Setelah itu pindah ke bass. Akhirnya ke vokal.
Mudah-mudahan yang bikin video klip kalian ya. Amin. Free bisa kali. Bener ya lama ternyata. Kalian kasih gitarnya yang gak ada tunernya. Oke, kita berangkat. Kak, ketika pertama belajar main gitar pasti ada lagu pertama yang kakak mainin. Itu lagu apa? Michael Jackson. Yang gimana? Kalian tahu nggak ya? Gak ada lagu Michael Jackson judulnya Black or White. Oh iya. Oh. Oh iya. Oh aja. Kalau kalian kan sekarang tahunya lagunya gini. Menangislah engkau juga, Manusia. mana ada yang bisa berlarut-larut berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Udah. Sudah ya. Ntar nyaman lah gitu. Keren. Berarti Kak, gitu. kira-kira apa profesi kakak kalau nggak jadi musisi? Profesinya Yes. saat dulu punya cita-cita mau jadi guru musik. Guru musik. Iya, guru musik. Punya cita-cita pengen jadi guru dulu. Sebelum corona dulu, pas lagi jatuh miskin jual studio, ada teman yang jadi guru juga di sekolah di Jakarta. Dia sempat tawarin kak, potong rambut gimbalnya, terus jadi guru musik di sekolah saya. Tapi pilihan kakak Nggak diambil. tetap jadi Tetap jadi musisi dulu. Sampai mentok nggak kuat baru. Enggak sih, tapi mudah-mudahan jadi musisi lah, terus jadi musisi. saat kayak lagi bosen gitu, lagi sendiri, akhirnya kayak apa ya, bosen ke musik itu, akhirnya sendiri ngelakuin apa tuh? Ya, kalau ditanya me time, kakak tuh termasuk orang yang nggak pernah punya me time. Nggak pernah. Mungkin ada ya, setiap orang pasti punya me time. Tapi kalau kakak tuh termasuk orang yang nggak pernah ada nemuin me time gitu. Jadi ketika lagi bengong, udah kakak bikin lagu gitu ya. Terus ketika lagi ngelamun juga, terus ada anak yang paling bungsu kan masih kecil, jadi mainan sama anak gitu sih. Healingnya itu berarti itu ya kan? Ya, Yes. kalau buat kalian kan bahasanya healing, tapi kalau buat kakak ya holiday-nya dia lah, mereka di rumah gitu. Berarti gitu ya. Tapi tetap proses kreatifnya kakak terus jalanin di studio yang tadi sempat kakak obrolin juga. Banyak hal yang ternyata masih harus kakak pelajari banyak, dan bahkan kalian lebih pakar dibandingin kakak gitu kan. Jadi yang tua aja mungkin seumuran kakak juga pengennya ada ilmu baru yang kakak dapetin ketika hadir di sini. Ketika hadir. Pengalaman yang nggak bisa dilupain selama hidup. Dari manggung? Atau? Dari manggung boleh? Dari manggung. Selalu berkarya lah gitu. Kalau dari manggung kakak pengalaman. Oh, ini pernah dibayar paling besar ya? Gak apa-apa ya? Iya nggak apa. Setelah main musik tuh paling besar dulu dikasih 32 juta. 22 juta. Itu Sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Solo gitu. Dan itu kakak nggak tahu. Ada dulu di Kalimantan ada temen, omnya mau ulang tahun, tiba-tiba dia undang, "Kak, datang ke sini, om mau ulang tahun." Datang dong. Tiket pesawat dibelanjain dan lain sebagainya. Tidur di hotel, besok nyanyinya sore. Kakak pikir biasanya kan paling besar dulu tuh 1 juta tuh udah gede ya. Udah gede ya. Terus tiba-tiba, tapi kakak juga nggak pernah tanya harganya berapa. Harganya berapa gitu. Gue dapat budget berapa gitu kan. Tiba-tiba, "Kak, tambah 3 hari lagi di sini ya. Ini tamu om masih banyak." Ya sudah. Jadi di sana tuh seminggu. Pas pulang sampai di Jakarta, turun dari pesawat, lihat di rekening udah ada 32 juta. Itu pengalaman paling ini ya? Ya bukan pengalaman sih, maksudnya ternyata
apa yang kita pelajarin selama ini, pengalaman di sekolah, pengalaman di luar, dari banyaknya orang yang ngasih ilmu, kita dikasih rezeki di situ. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan akhirnya saya mungkin. Jadi kayak apa ya? Ternyata ya ada hikmah gitu dari segala. Ya, jadi pada setiap proses nggak mungkin nggak akan ada tujuan, Nggak ada tujuan akhirnya. gitu. Makanya kalau ada yang tanya, setiap proses ada nggak enaknya sih. Pasti banyak nggak enaknya, lebih sedikit enaknya. Oh. Berarti kakak tuh hidup selama di Jakarta berarti ya? Ya, selama Jakarta. lahir di, kakak nih bingung lahir di mana ya? Soalnya kalau kakak nih lahirnya dari Flores ke Jakarta. Oh. Jadi di tengah laut. Di kapal laut. Di kapal laut. Dari Jakarta dari Flores menuju ke Jakarta. Di tengah laut. Nah, tapi stay-nya lebih lama memang di Jakarta. Di Jakarta gitu. Berarti emang bergaul ibaratnya di Jakarta gitu. Ya, lebih banyak semua di Jakarta semua. Di sekolah gitu. Di sekolah kakak termasuk orang yang nggak pintar bergaul sih. Introvert gitu. Bukan introvert, Introvert, jadi apa memang ketika di sekolah kayak kalian ketemu bidang yang kalian suka, ya sudah kakak di situ belajar. Fokus di situ ya. Ngulik aja, Iya. ngulik. Lebih banyak ke praktek sih pada saat itu. Jadi kalau pas yang tadi kakak cerita di studio, kenapa nggak bergaul sama teman-temannya? Karena itu ada studio itu. Ada studio itu ya. Kakak belajar musik di situ. Selama berkarya udah pernah kemana aja? Kalau itu Luar apa dalam? luar dalam boleh. Dalam, dalam semua pulau kakak sudah nyanyi. Tapi nggak semua kota ya. Nggak semua kota. Tapi semua pulau di Indonesia kakak sudah nyanyi. Tapi kalau di luar baru sampai di Papua Nugini sama di Singapura. Kalau kakak nih, harapan kakak buat anak kakak nih, atau mau diterjunin ke musik lagi atau gimana tuh? Tergantung mereka, kakak kasih kebebasan buat mereka. Kebebasan gitu. Tapi kalau bisa sekolahnya harus di sini. Di SMK 2 Cibinong. Karena apa? Karena apa ya? Yang kakak lihat apa yang mereka butuhkan ketika nanti dewasa nanti gitu. Jadi banyak pesan sebenarnya yang kakak sampaikan ke kalian semuanya. Jadi kalau nggak dimanfaatin teknologi yang ada di sini, terus diperdalam lagi ilmunya, kalian pasti akan nyesal nanti ke depan. Ke depannya gitu. Jadi kalau buat anak-anak kakak, kasih kebebasan buat mereka untuk berkarya aja lah. Dia mau jadi apapun itu, tapi minimal basicnya pendidikannya harus tinggi setinggi-tingginya gitu. Jadi biar ada apa namanya? Penerus. Enggak, kalau apa sih namanya? Apa tuh? Ada bekal gitu ya. Ya, jadi kalau cuman hanya bisa bermusik aja tapi nggak punya pendidikan kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau kalian tanya, "Kak, pendidikannya apa sih?" Kakak sekolah SD lulus, sekolah SMP lulus, SMK lulus, kuliah di DO. Tapi sempat kuliah kak? Kuliah Dulu kakak 1 tahun, terus nakal. Heeh. Nakalnya nggak dalam segi yang negatif, Iya. memang nakalnya laki-laki, Iya. nakal laki-laki. Terus di DO lah gitu. Kuliah di mana tuh? Ada di salah satu institut Jakarta. Oke. Jangan disebutin. Ada gak dilanjut tuh kak? Malah pengen sekolah lagi kakak. Malah pengen sekolah lagi Malah sekarang? pengen sekolah lagi, tapi sekolahnya pengen lebih ke praktek gitu. Praktek. Memperdalam ilmu kayak di musik, terus di gitu. visual, di audio dan lain sebagainya. Di teknologi lah pokoknya Di gitu. teknologi ya. Karena makin sekarang kan emang teknologi makin dia. itu ya. Kenapa kakak bilang di umur kakak yang sekarang ini, kayaknya kakak harus terjun lagi ke umur-umur kalian semuanya. Dan ternyata pas ngelihat kalian sebegini hebat dan pintarnya, malah pengen lebih dari kalian semua gitu, belajar yang kalian kuasai kayak alat-alat di depan ini. Kan maksudnya memang perlu ilmu pendidikan dasar kan. Nah, makanya ketika ngeliat kalian, rasanya gue harus belajar lagi kayak kalian Belajar gitu. gitu. Jadi emang sebenarnya kakak masih terus pengen fokus gitu ya buat berkarya ke depannya gitu. Jadi pengen buat belajar lagi gitu teknologi sekarang Iya. gitu. Satu memang fokus untuk tetap di bermusik di album, berkarya, berharap apa yang kakak buat di tiap-tiap lagu bisa jadi lagu yang ada pesan moral gitu. Terus pengen belajar lebih di teknologi dan lain sebagainya, pengen punya
punya satu tempat pekerjaan yang bisa kasih rezeki ke banyak orang gitu. Kayak gitu sih, lebih ke gitu sekarang. Kayak kalau kakak nih sekarang lagi nulis lagu. Ini kan lagi penggarapan album kedua solo. Album kedua. Jadi single yang pertama ini lagi kita garap. Tahap recordingnya sudah selesai. Ada tahapan kedua dan ketiga, mixing dan mastering yang belum selesai gitu. Di lagu pertama. Itu yang ngegarap instrumennya kakak sendiri yang main alatnya atau? Kakak dibantu sama beberapa adik-adik additional player yang bantu untuk isi musik. Tapi kalau untuk semua lagu kakak buat sendiri lah. Buat sendiri. Jadi ada yang ngegarap juga gitu. Ya, musik produsernya kebetulan kakak sendiri, terus pencipta lagunya kakak sendiri juga, untuk aransemen juga kakak sendiri juga. Percaya sama diri sendiri sih, kayak gitu sih. Apalagi ya? Apalagi? Paling pengen apa ya? Pengen minum. Paling pengen manggung di mana tuh kak? Ada apa ya namanya, cita-cita gitu pengen manggung di mana? Yang belum kesampaian gitu? Ada. Kakak pengen menang di Academy Music Award Indonesia. Tapi lagunya nggak masuk. Ya. Tapi ada momennya sih. Kan itu semua perlu proses. Keinginannya ke situ, tapi mungkin prosesnya belum bisa ke situ. Atau ada yang pengen kakak ajak kolaborasi gitu, yang selama impi-impikan gitu, tapi belum kesampaian gitu. Siapa tuh kak? Kolaborasi? Iya. Dari penyanyi mana kak? Gitu. Kalau untuk musisi kayaknya enggak ada. Enggak. Untuk album yang sekarang kayaknya enggak dulu. Tapi kalau untuk segi video, mungkin kalian semua mau bantuin kakak. Boleh. Jadi kita bisa kolaborasi. Itu aja sih. Gitu ya. Apa lagi? Penulisan lirik ini berarti benar-benar sendiri ya kak? Sendiri. Kayak lagi ngelamun gitu. Iya. Ngalir aja gitu ya kak? Sebenarnya nggak ngalir sih. Jadi kakak harus kembali lagi ke umur kalian. Gimana tuh? Jadi ngeriset lagi gitu. Jadi kakak memang genrenya kan di reggae. Tapi di lirik ini kakak cuma pengen ngerubah mindset kalau reggae itu bukan budaya yang jelek. Tapi bisa juga reggae itu dibalut dengan lirik-lirik yang seperti musik-musik senja, musik-musik skena, jazznya seperti ini, seperti itu. Jadi kakak pengen bikin satu perubahan di genre musik reggae dengan lirik yang ya anak-anak Indonesia. Lagu apa tuh? Favorit kakak? Yang sekarang? Yang sepanjang masa lah. Yang kakak lagu orang atau lagu kakak sendiri? Bebas. Dari lagu orang dulu atau dari kakak sendiri? Kalau lagu orang itu kakak lagi suka lagu itu tuh. Aduh. Ada lagunya. Ada lagu barat judulnya Bad Liar. Ada tahu ya? Sama Bad Liar. Nah, itu dia. Harapan buat sekolah? Buat SMK N2 Cibinong. Harapannya nih, nggak apa-apa ya buka-bukaan ya? Boleh. Bener nih. Harapannya mudah-mudahan fasilitasnya diperkembang lagi untuk adik-adik semuanya. Amin. Ya, untuk fasilitas diperkembang. Kedua, mudah-mudahan SMK 2 Cibinong itu menjadi wadah yang paling tepat untuk adik-adik. Untuk adik-adik dapat ilmu dalam segi pendidikan, terus dalam segi prakteknya, teori dan lain sebagainya, dan menjadi sekolah favorit pastinya ya. Amin. Kalau harapan buat jurusan broadcasting ini? Harapan buat jurusan broadcasting cuma satu harapannya. Apa itu kak? Semoga kalian segera bikin video klip buat kakak. Apa ya? Kayak kakak beneran nggak punya hobi selain bermusik? Nggak ada. Motoran gitu? Kalau saya lihat ya dari video klip yang itu tuh mendahulukan membahagiakan itu kan kakak motor custom gitu. Karena kebutuhan properti aja. Properti aja gitu. Properti aja. Itu kan pinjam juga. Kirain
emang apa namanya? Hobi aja. Nggak ada. Itu properti aja kan berarti ya. Dulu pernah punya hobi dulu. Pernah hobi? Apa Dulu tuh, Kak? main volley. Main volley? Iya, Oh. kakak juga jago main volley. Sampai sekarang masih? Udah nggak kuat. Jadi wasit ya, Kak? Nggak ada hobi selain musik, nggak ada. Hanya main berarti musik aja. ya musik gitu yang udah Ya, dari musik lah. kecil emang. Karena memang buat kakak sekarang nggak tahu sampai kapan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Musik itu kakak yakin bisa nopang sampai ke pendidikan anak-anak sampai nanti mereka Amin, dewasa nanti amin, gitu. amin. Oke. Dari depan ada pertanyaan lagi. Yuk, ada yang mau nanya? Saya yang kakak kenal artis lagi di Indonesia siapa? Alhamdulillah semuanya kakak kenal. Pernah ketemu siapa itu, Kak? Semuanya kakak. Mas Toniki? Sudah. Udah. Sudah, Ras Muhammad. Sama Mas Andi ngobrol, sama Ras Muhammad ngobrol. Siapa lagi? Almarhum Steven ngobrol. Terus kakak juga sering bantu lagi saling support. Sudah beberapa panggung kakak nyanyi sama Koko Natris. Mbak Surip kakak yang gantiin nyanyi. Siapa lagi? Siapa reggae yang kalian kenal siapa? Kalau saya sih Toniki dong tuh. Yang lain? Nah, Jangan. Solja. Terakhir kemarin di Pekansari di Nah, Gor. itu kakak datang nggak? Kakak nyanyi di situ. Oh nyanyi. Iya, kemarin nyanyi. Oh, sempat juga ngisi di situ ya, Kak ya? Iya, di Gor tuh satu kali kemarin Satu bareng kali. sama mereka juga. Hmm. Siapa lagi? Baik Kak, panggung yang paling terkesan di saat perform di mana? Jakarta Musik Festival dulu. Tahun berapa? Tahun 2016. Itu kenapa berkesan? Itu perdana kakak main, soundnya kapasitas wattnya 200.000 watt. 2000 tuh. Itu karena Jakarta lagi ulang tahun dan salah satu reggae yang main hanya kakak seorang yang main. Nah itu kenapa berkesan di situ sih. Pengen, oh itu dulu featuring sama Saskia Gotik. Itu kenapa berkesan karena featuringnya sama Saskia Gotik. Patri juga tahu tuh. Selain genre reggae, kakak yang suka genre apa sih? Sebenarnya suka semua musik. Suka ya? Kakak masih ada masih sering ikut-ikut adik-adik personil tuh ada bahasa di musisi namanya reguler. Di tempat wisata di Jakarta Utara sana. Jadi kalau di album kakak main reggae memang, tapi kalau untuk lagi iseng gitu perform all around kakak nyanyi. Oh iya. Lagunya Sugi Bornean lah dan lain sebagainya yang melo-melo kakak semuanya. Berarti nggak terlalu berfokus ke reggae gitu ya? Dangdut kakak nyanyi. Iya. Karena kalau bicara musisi hanya satu bidang saja. Oke. Boleh di albumnya satu genre, tapi kalau di kehidupannya tapi hanya satu musik aja, dia nggak akan ada ide yang baru. Oke. Kak, Tahu- mau nanya terakhir dong. Apa tuh? Di Indonesia ini kan banyak sekali ya musisi-musisi entah dari musik reggae atau dari pop segala macam. Nah, kakak tuh ada nggak sih tipe musisi yang nggak kakak suka gitu? Tipe Ya, tipe genre musik yang nggak disuka gitu Enggak, maksudnya. maksudnya musisi-musisi di Indonesia yang kayak sifatnya yang nggak kakak suka tuh seperti apa sih? Oh, ada. Yang nggak menghargai lagu ciptaan orang lain. Cover gitu kayak atau gimana tuh? Cover sekarang sudah ada hukumnya. Oh, udah ya, sudah benar, ada ada hukumnya. hukumnya. Dan si pencipta juga dapat pembagian Ya. tentang royalti itu sendiri. Yang kakak maksud itu seperti ini. Kakak pernah dulu punya band, entah itu reggae atau rock atau pop. Harusnya mereka mengakui itu lagu kakak, bukan mengakui lagu itu lagu mereka. Waduh. Minimal kalau jadi musisi, coba untuk jadi manusia dan musisi yang baik dan musisi yang jujur. Kalau udah punya pondasi itu pasti lebih bagus. Kakak kalau ngepromosin lagu itu ke YouTube atau gimana tuh, Kak? Atau Kakak YouTube juga main, YouTube juga. terus beberapa platform digital juga, sama dari brand ke brand produk sih. Brand-brand. Jadi kakak lagi kerja sama beberapa produk. Kontribusinya kita bikin lagu, dia juga ikut promo, terus produk mereka juga ikut promo di media sosial pribadi kakak juga gitu. Kontribusi kolaborasi aja sih. jadi luas aja gitu. Jadi ya? luas jangkauannya.
Karena kalau kita single fighter, jangkauan kita hanya segitu aja. Tapi kalau kita mau berkolaborasi dengan orang banyak atau dengan produk banyak, jangkauan yang didapat akan lebih luas lagi. Kasarnya kalian yang cari followers 50, ketika berkolaborasi bisa jadi 50.000 followers. Karena luas ya. Karena luas. Oke nih Miming di rumah. Oke Miming. Kita udah dari awal sampai akhir nih. Thank you banget dan nemenin kita ngobrol dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga buat Kakak Nongki Nongkrai ini yang Terima kasih. udah mau nyempetin datang ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Saya juga terima kasih lah. Terima kasih sudah dapat ilmu yang banyak dari adik-adik di SMKN 2 Cibinong. Jangan lupa tonton terus Pot Meeting hanya di YouTube kita broadcasting SMKN Negeri 2 Cibinong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sorry kak, potong-potong. Maaf.